Halo Googles, Ferry di sini dan kali ini gue mau mengunboxing salah satu smartwatch yang stylenya balik lagi agak retro, sedikit mengingatkan gue sama waktu kita nge-unboxing dan review Amazfit Neo. Tapi ini namanya adalah Z Blaze RS dan layoutnya tuh mirip banget sama si Amazfit Neo, dan sejak ngelihatnya gue jadi penasaran karena gue sendiri punya apa ya namanya, ketertarikan sendiri dengan smartwatch atau jam tangan yang style tuh kayak Casio dan G-Shock zaman dulu yang kotak kayak gini. Dan ini adalah Z Blaze RS. Nah ini gak dirilis resmi di Indonesia, jadi ini diimport. Dan ya udah, daripada penasaran langsung aja kita cek si Z Blaze RS ini. Let's check it out. Sebelumnya sorry banget kalau suaranya agak aneh karena gue lagi nggak gitu fit. Tapi ya udah, berhubung udah ada barang baru buat di review, kita coba cek aja tentang si Z Blaze RS ini. Kita mulai dari boxnya, itu ada beberapa highlight dari Z Blaze RS-nya seperti contohnya health, exercise, sleep, dan di sampingnya ada notification, weather, light and comfortable, alarm clock. Lalu di sampingnya lagi ada long battery life, water resistance 3 ATM, stopwatch, sama custom watch face. Nah, gue cukup penasaran dengan custom watch face-nya ini karena kemarin tuh sempat lihat custom watch face-nya tuh agak unik cara eksekusinya. Ya udah, gitu aja sih boxnya. Terus di belakang ada tentang smartwatch-nya, model RS, isinya apa, compatibility sama Android 4.4 dan iOS 9.0, di manufacture di Shenzhen Z Blaze Smart Company Limited, dan alamatnya dia. Udah gitu aja sih. Nggak ada email-emailan karena nggak ada mobile aksesnya. Jadi udah, kita unboxing aja dulu si Z Blaze RS-nya. Nah, jadi ini adalah isi dari Z Blaze RS-nya. Lebih sederhana dibandingkan packaging-nya Amazfit Neo. Dalamnya kita ada buku petunjuknya. Ini in English, Dutch, Japanese, Chinese, French, Spain, Italiano, dan Russian, I guess. Dan ini ada buku isi petunjuknya, dan colorful ya dibandingkan biasanya kalau guide kayak gini tuh nggak gitu colorful, tapi tumbenan dicetak berwarna, malah covernya doang yang nggak berwarna. Terus ada lagi di bawahnya chargernya ini supposedly magnetic, yap, nggak kayak di Neo yang dia ngeklip, ini pakai magnetic. Lebih secure yang mana? Lebih secure yang klipnya si Neo sih harusnya dibandingkan ini. Cuman dua-duanya proprietary, jadi harus pakai kabelnya banget. Terus tentunya di dalamnya ada si, aduh susah banget, Z Blaze RS-nya sendiri. Dan ini nanti pakai aplikasi namanya GloryFit. Secara bentuk ya benar-benar mirip banget sama si apa namanya Amazfit Neo sebelumnya, terutama dengan style tombolnya. Tapi tak kenapa rasa clickiness-nya lebih enak, clickiness-nya Neo sih, ya Amazfit Neo dibandingkan ini. Tapi tadi waktu awal doang, setelah diklik lagi ternyata udah mendingan. Jadi mungkin tuh karena pertamanya aja. Jadi ya udah, kita coba download dulu aja GloryFit app-nya ini. Sembari lagi install GloryFit app-nya itu sendiri, sebenarnya kita bisa langsung power on aja sih jam ini tanpa harus koneksi pertama kali. Cuman biasanya minusnya kita jadi belum bisa ngatur apa namanya, jamnya dan aturan-aturan lainnya termasuk account kita. Tapi ini buat contoh aja, gue akan coba nyalakan dulu dengan power on di sini, on off-nya di sini, dan langsung nyala. Dia cukup cepat sih, nggak pakai booting atau apa-apa, dan udah terisi baterainya 100%, kinda nice. Dan ini displaynya tuh mirip sama zaman-zamannya Amazfit Bip U kali ya, atau Amazfit Pace. Cuman sayangnya nggak ada apa namanya, always on display. Cuman ternyata tadi gue kaget, ini adalah touchscreen. Waktu Amazfit Neo kan layarnya nggak touchscreen, tapi ini ternyata touchscreen. Dan it's a lot nicer untuk bisa punya touchscreen di display ini. Tapi juga sebenarnya menghilangkan sedikit estetik retronya dia kalau di
Neo kan benar-benar kayak layarnya itu juga belum touchscreen dan segala macam. Tapi actually ini kinda nice juga sih buat sebagai smartwatch karena unik bentuknya. Bodinya itu body klasik tapi apa namanya, si displaynya tuh nggak klasik gitu. Watch face-nya ada beberapa yang bisa langsung dipilih. Yang paling klasik sih yang ini. Kalau kita udah berpindah ke ini nggak gitu klasik, lebih kayak kontemporer guys. Dan baterainya kenapa jadi 75% tiba-tiba? Coba kita tes lagi. Yang lain ini baterai dulu 75%, kayaknya tadi cuma baru nyala doang jadi 100% ya. Jadi ya baterainya 75%. Watch face yang ada, yang udah ada di dalam jamnya pre-installed itu ada berapa tadi? 3 biji. Ada 3 dan ya udah gitu aja sih. Bawahnya notification empty karena belum connect. Samping kita bisa lihat training, status, heart, BP, sleeping, weather, music, messages, more, dan settings. More itu isinya ada stopwatch, timer, flashlight, find phone. Udah sih gitu doang. Terus kalau kita back di settings, tadi watch face, info, buset kecil banget tulisannya. Tapi ini tulisannya off, reset, dan QR code. Udah sih nothing too fancy sebenarnya kalau secara fitur deh. Cuma ada sports, ada beberapa nih. Beberapa sportsnya berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mode. Dan ada jumping jack ke salah satunya. Terus tombolnya juga cuma 2. Dan ya udah sih sebenarnya basicnya cuman gitu doang. Build quality plastik banget. Looks and sounds cheap by the way. Ini nggak gitu premium banget, still fine. Tapi entah kenapa kalau mau dibandingin lagi sama Neo yang versi kayak predecessornya inilah sebenarnya, karena itu yang agak pertama smartwatch dengan style retro kayak gini, itu punya finish yang plastiknya sedikit lebih nyaman to touch. Kalau ini kesannya agak kasar, termasuk potongannya di sini di tulisan water resistnya itu potongannya kasar banget, dan di beberapa area nggak terlihat rapet gitu loh. Walaupun buildnya tetap solid sih, nggak creaking atau gimana, nggak semurah-murah jam tangan mainan lah. Tapi nggak expect harganya segini, dan juga build quality-nya seperti ini. Kayak tombolnya tadi sempat awal-awal kurang enak, sekarang udah mendingan. Tapi jadi minus sih kalau untuk first experience-nya aja. Body lainnya ya plastik banget. Dan di sini juga udah ada semacam scratch, I guess kecil sih, tipis, nggak kelihatan mungkin di kamera, tapi gue ngeliat ada scratch tipis. Dan ya itulah, strapnya harusnya bisa diganti, tapi dengan style kayak zaman dulu yang harus dibuka terus kalau nggak dibuka tuh ditekan di sini. Gue nggak bisa tekennya karena nggak ada alatnya juga. Kayaknya sih masih buka bodi bawah ini kayak lagi ganti baterai. Mungkin ya itu mungkin nggak, not sure juga. Tapi ya bentukannya kayak gini, si blade di depan, samping-sampingnya juga ada tanda sedikit. Sekarang kita coba pakai aja di tangan. Tangan gue considerably cukup gede biasanya. Dan smartwatch yang ukuran segini kebanting sama ukuran tangan. Makanya gue lebih prefer sekarang lagi pakai Oppo Watch sama Mi Watch, which is larger in size. Tapi strapnya ini sih oke, banyak banget lobang ya, jadi kalian nyaman mau segede apapun atau sekecil apapun tangan kalian. Dan ya kurang lebih ini bentukannya di tangan kinda nice. Again karena touchscreen-nya, gue sih suka ketika ada touchscreen-nya kayak gini dibandingkan harus navigasi manual pakai tombol ataupun harus bergantung banget sama app. Jadi lebih enak aja navigasi, karena udah kebiasa juga sih. Kalau kita udah pengguna smartwatch akan lebih terbiasa dengan touchscreen-nya dibandingkan navigasi by button kayak gini. Kayak tadi aja langsung natural, mau begini pun bisa gitu, ada music control-nya juga. Yaudah, sebelum itu, ini gue gregetan banget nih dengan ininya, nggak gitu rapi. Kita coba connect dulu, harusnya aplikasinya udah keinstall, jadi kita nyalain dulu GloryFit app-nya. Nah, jadi ini gue install GloryFit app-nya di iOS, karena biasa buat ngetes selalu enakan pakai iOS. Tampilannya seperti ini, dia minta akses ke Bluetooth, dan kita harus bikin account, either pakai Apple account, Facebook account, atau email dan code. Di sini aneh. Agree doang, nggak ada privacy policy. Oke. Kita coba connect aja ke Facebook karena gue lebih suka akses dari third party yang kayak gini. Nah, ketika accountnya udah dibuat, yang tadi gue bilang gue pakai account Facebook, dia akan minta beberapa informasi tentang kita kayak
male, female, male, next, tinggi kita berapa, 173, beratnya, ini apa sih, berat ya, berat yang atas, dan target gue sih biasa ceban, tapi biasa suka naikin. GPS allow while only using. Oke, jadi dia kayaknya sih akan bergantung sama GPS di smartphone kita. Dan kita harusnya sekarang bisa pairing dengan jam ini. Kalau nggak mau connect, device, there we go. Add new device, select device, searching, Ares sudah langsung muncul. App-nya sih sebenarnya secara build-nya app-nya ya itu mirip sama Mi Fit juga sebenarnya, dan mungkin karena ini based on China, template-nya tuh sama sama banget mulai dari style ini termasuk Realme sendiri, aplikasinya juga mirip sama Xiaomi dan membuat gue bertanya-tanya jangan sebenarnya mereka dibuat sama satu brand yang sama. Oke, nah sekarang jadi di aplikasi kita udah binding sama si ZBlaze Ares-nya. Di dalamnya ada beberapa settingan juga tentang heart rate monitornya, phone-nya, close this function requires direct Bluetooth. Oke, oh mesti di direct Bluetooth. Oke, udah kan? Udah. Bluetooth pairing request, pair, allow, connected. Oke, harusnya sudah. Ini juga open. Oke, jadi kita bisa dapat notification juga kalau ada telepon atau gimana. SMS juga sama. Itu sama di connecting juga. App ini yang cukup menarik sih. Kalau ada app harusnya kita bisa dapat notification yang sedikit lebih banyak. Gmail, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan kawan-kawan, which is nice. Dan ternyata cukup banyak, bahkan Line juga masuk. Jarang sekali gue menemukan aplikasi kayak Line gitu itu juga masuk. Tapi bahkan dia bisa tambahin juga aplikasi-aplikasi yang kita nggak include, cuman dalam kategorinya cuman app doang. Ini juga sebenarnya ada di apa namanya Amazfit series, merek Amazfit. Cuman nggak sebanyak gini, at least starting listnya untuk dari app itu sendiri. Kalau ada sedentary reminder, light up kalau misalnya kita lagi twist tangan kayak gini, tuh kayak gitu itu kan nyala lagi tuh. Kalau gini dia nggak mati ya, matinya nanti berarti otomatis. Terus kalau diginiin dinyala lagi, there we go. Terus ada do not disturb mode. Apa nih yang sedang perjalanan? Wah menarik. Ntar deh. Lalu ada more settings, find device, display timeout. Display timeoutnya maksimal 15 detik, which is long. Jarang banget ada yang 15 detik. Biasanya kalau smartwatch kayak gini cuma ngasih 10 detik maksimal, rata-rata ya, nggak semua. Kita bisa shake to picture, to take picture. Oh, misalkan kita lagi selfie kayak gini. Oh, mantap juga. Gokil. Wah, bagus. Keras itu stylenya, nggak kayak apa harus mencet tombol tapi tiap kali kegoyang ini. Dan ini kayaknya harus pakai kameranya si aplikasi ZBlaze Ares-nya, jadi nggak bisa pakai kamera biasa sayangnya. Oke, selain itu ada tadi di atas namanya dashboard. Nah ini yang gue agak penasaran sih, ini dashboard itu apa, dan ternyata dashboard itu custom watch face-nya yang bisa kita pasang ke si ZBlaze Ares ini. Ini jauh lebih banyak dibandingkan Amazfit Neo. Of course karena Neo nggak bisa diganti. Jadi kalian bisa men-setting personality yang cukup menarik. Ini ada my dial, kayaknya itu mesti download sendiri. Dan kita bisa custom dialnya kita sendiri. Customnya gimana? Ini standarnya nih, layout standarnya. Kita bisa ganti font colornya sesuai kebutuhan. Tapi di sini misalnya putih. Lalu kita bisa setting dari kamera. Mau foto, misalnya kita ambil foto Exu deh di sini. Kata Exu, crack. Kita use fotonya dan kita bisa adjust fotonya. Yes, misalnya kayak gini. Fontnya tadi colornya kalau sudah selesai di sync. Ini ekspektasi outputnya nanti kurang lebih kayak gini. Kita synchronize. Harusnya semoga nggak lama. Kadang suka gergetannya nungguin ini synchronizingnya lama banget. Ketika udah berhasil disinkronize ya hasilnya seperti ini. Jadi lucu sih, ada foto yang bisa di custom sesuai keinginan kita. Gambarnya mungkin ada yang suka mau taruh gambar pacar, kalau gua taruh gambar waifu dan pacar kan itu curang, tapi bisa kayak gitu. Ya gitulah, jadi bisa ganti custom image juga. Ini mirip sama yang gue pernah temukan di
Oase punya HW12 yang bisa nge-custom watch face-nya dengan foto sendiri, dan itu contoh ada notification-nya, pas banget. Kecil ya bacanya, itu gimana, very simple, also commented on the, oh, buset kecil banget. Mungkin harus ada cara buat memperbesarkan fontnya sedikit, karena kalau nggak itu kecil banget. Dan ya ini contohnya cukup menarik, bisa buat jadi little picture frame lah, dengan misalnya dengan orang tersayang atau barang favorit kalian, atau memori-memori yang kalian mau display waktu a glance seperti ini. Nah, ini contoh lainnya, misalnya gue pakai fotonya Feli lagi cosplay kan, jadi frame-nya di situ. Cuma memang ini bukan memang sih, sebenarnya gue salut dengan displaynya yang walau kecil, dan tau gue resolusinya cuma di 200-an atau 150-an, tapi bisa menghasilkan foto yang menghasilkan display yang cukup tajam, nggak ragged banget gitu, jagged banget untuk di pixelnya, sampai gue harus pixel picking banget, dengan posisi yang agak jauh, dan jam masih sangat kebaca dengan baik. Cuman dari kayak kalau notif agak susah kebaca. Nah sih, keren sih kayak gini sih, jarang-jarang nih ketemu yang kayak gini nih. Tentunya tadi kita udah lihat contoh kalau notif dari misalnya Facebook, tapi kali ini gue mau coba satu hal juga, yaitu nelpon ke iPhone gue, dan gimana hasil tampilannya. Katanya sih dia bisa terima call notification kan tadi. Apakah bisa langsung dijawab dari sini? Not sure. Atau ternyata cuman display doang kayak most smartwatch. Keren sih kalau misalkan bisa sambil dijawab dari sini, sambil pakai TWS kan, bisa pakai AirPods, terus bisa ngejawab langsung dari sini, lalu ngomong dari AirPods juga, kinda nice. Tapi kita coba aja. Ini gue lagi masih mencoba dialing ke nomor yang iPhone, for some reason lama banget. Tuh malah ada contohnya dari Instagram. There we go. Nah, itu muncul notifnya ternyata begini doang. Kita bisa hang up, kita bisa end call I guess. Ini kalau misalnya itu nggak bisa nge-answer, kalau kita klik juga nggak ngefek. Jadi ya notifnya cuman gini aja. Kalau misalnya kita mau hang up, kita tutup dari sini harusnya. Nggak bisa juga. Gimana? Di slide? Nggak. Gimana sih? Hilang malah notifnya. Oke, kita coba call lagi, ulangin. Dan kita tunggu saja. Jadi cuma muncul kayak gini. Harusnya tadi kayaknya karena di tap nggak ngefek, tapi ya di swipe nggak ngefek, di slide nggak ngefek. Jadi bisa ngapain cuma notif doang? Kayaknya cuma notif doang deh, berarti ini nggak bisa di swipe, nggak bisa ngapa-ngapain, malah ngilang lagi. Dan ya udah gitu aja sih, I guess nggak bisa jawab juga. Kalau oke. Jadi ya kurang lebih itu tentang sisi Blaze RS-nya. Setelah connect kalian juga dapat notifikasi list kayak weather kayak gini, cukup lengkap detailnya, standar ya, bukan lengkap banget, standar apa yang kalian butuhkan, suhu terendah, suhu tertinggi, sama expected day-nya ini bakal hujan kah, bakal cerah kah, atau gimana. Dan udah widgetsnya juga nggak bisa ditambah-tambahin, kurang-kurangin. Ini ada musik bisa kita play misalnya. By the way ada vibrationnya enak sih in comparison sama yang retro juga sih, Amazfit Neo. Vibrationnya dia lebih solid dibandingkan Neo, karena nggak tahu kenapa deknya itu lebih mantep aja dibandingkan yang si Neo. Jadi kita coba cari lagu something yang free to use, kalau nggak ntar kena copyright. Kita pause. Oh bisa, oke. Next. Ya ini tinggal karena koneksi internet aja sih, tapi nextnya berfungsi. Previous juga jalan. So, iya, no problem. Dan enak juga sih, menarik sih di Blaze RS ini. Battery life gue not sure, tapi harusnya sih dengan style begini biasanya bisa minimal banget 5 harian. Notification jalan sepertinya, bukan jalan, sorry, kemungkinan pas notification jalan. Dan juga bisa terima phone call, atau kalian sambil music control dan segala macam. Ekspektasi gue sih 5 harian, tapi let's test it out aja deh, lihat berapa lama. Tapi ya for now ini aja dulu tentang si Z-Blaze RS-nya. Gak terlalu panjang lagi karena cuma fiturnya cuma itu aja, standar typical smartwatch.
Yang menarik adalah karena bentuknya retro dan dia mengupgrade dari apa yang pernah ada dari Amazfit Neo untuk audiens yang lebih luas lagi ya guys, atau yang buat yang lebih butuh lebih versatile lagi dibandingkan Amazfit Neo yang standar aja. Oke lah, sekian dulu untuk unboxing dan first impression gue sama CZ Blaze RS ini. Overall gue cukup tertarik dengan future of retro smartwatch seperti ini. By design mungkin akan banyak orang yang suka, dan secara feature, asal di feature pack cukup baik, packagingnya kayak ini dan Amazfit Neo, gue yakin pasti banyak user yang masih mau. Yaudah, tanpa panjang-panjang lagi, sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan yang punya pertanyaan, mau tentang ZBlaze RS, mau tentang Genshin Impact, atau mau tentang apapun, silahkan langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah, dan akan kita coba jawab semaksimal mungkin. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy. Jangan kayak gue yang lagi sakit hari ini sebenarnya. Stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.